Terus lu kenapa milih Islam? Oh maaf, gue nggak milih Islam. Saya tidak pernah pilih Islam. Tapi Islam yang pilih saya. Karena bukan karena gue mau nyari sensasi masuk Islam, enggak. Bahkan pengorbanan saya banyak sekali. Yang saya hadapi banyak sekali. Ditinggal anak-anak lah segala macam ini itu. Harta segala macam habis segala macam. Hanya untuk supaya saya masuk Islam. Kenapa? Karena itu adalah sebuah keyakinan saya. Saya berubah keimanan saya ke Islam. Kenapa? Karena saya meyakinkan. Iman itu kan keyakinan. Saya meyakinkan ini yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Saya ingin memperkenalkan satu usaha wakaf yang usaha ini produktifnya 100% untuk dialokasikan kepada dunia pendidikan. Ada beberapa jenis walid parfum ini dan kami menyebutnya ini adalah parfum untuk keluarga muslim. Yang pertama, di usaha walid parfum kita punya slogan namanya bersama hingga ke jannah. Inilah walid parfum. Usaha wakaf produktif 100% diupayakan untuk mauquf alaihnya berdasarkan akad yang dibuat. Yang pertama adalah walid parfum untuk ayah, untuk para laki-laki. Namanya walid parfum beraroma Madinah. Namanya saja sudah jelas, Madinah. Tentu kita mengingat suasana aroma atau situasi di mana salah satu tanah haram di kota suci, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Aromanya tentu akan menunjukkan dan bahkan mengingat-ingat kita saat menciumnya, saat dioleskan ke tangan, lalu dimulai diusap-usap dan menempel ke tubuh ini, kita akan merasakan bagaimana kita sedang berada di suasana kota suci itu, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Inilah walid parfum khusus laki-laki yang kalau digunakan bisa sampai berjam-jam, dan ini cocok sekali untuk para ayah-ayah, para orang tua khusus. Yang kedua, walid parfum tentunya untuk pasangan istri, yaitu untuk para ibu-ibu yang aromanya tentu identik dengan seorang ibu rumah tangga yang sangat memahami bahwa tugas mereka adalah di rumahnya masing-masing, bagaimana bisa menciptakan suasana rumah dengan kelembutan dan lebih dekat dengan dedaunan dan pepohonan, bahkan bunga-bunga yang dicoba dicampur dan diracik, yang juga mendekatkan generasi sahabiah. Bagaimana sahabiah, para sahabat-sahabat Rasul yang perempuan itu bisa mengidentikan aroma-aroma mereka dan cocok untuk digunakan oleh para ibu-ibu dan wanita-wanita yang ada. Dan tentunya dari pasangan suami istri ini adanya anak. Anak-anak juga diperlukan aroma parfumnya. Ditempel seperti biasa, dioles-oles, nanti juga digunakan untuk anak-anak. Dan ini kami menyebutnya adalah Fatara. Aroma parfum yang campurannya ada sedikit tetesan aroma oatnya juga, yang di dalamnya juga ada aroma-aroma buah dan sebagainya, sehingga ini menjadi gabungan-gabungan tatkala dipakai menunjukkan bahwa dia adalah anak-anak. Kami persembahkan parfum-parfum ini menjadi usaha wakaf produktif 100%. Kami namakan walid parfum dengan konsep keluarga muslim. Manfaatkan sehingga keluarga kita bukan hanya berkumpul, tetapi juga bisa aroma wangi dalam keluarga kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di Ngaji Cerdas dan di Mu'alaf Prince Channel nih. Insyaallah kita pada kesempatan kali ini Ngaji Cerdas dan Mu'alaf Prince ada satu program mengkaji Islam ya. Jadi agar menambah cerdas, ngaji cerdas sebenarnya nih. Jadi ngaji cerdas, mencerdaskan umat insya Allah. Nah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah sudah hadir Bang Andrianes, Mu'alaf Prince, dan Bang Budi nih. Alhamdulillah. Kita sebelumnya sudah pernah diskusi di kafenya Bang Andre nih. Kita lanjut lagi di Zoom meeting ini membahas satu ya. Kita akan tanya-tanya ke
narasumber kita yang di sini nih, ada Bang Budi sama Bang Andre. Sebelum kita diskusi, saya ingin menyapa dulu nih ke Bang Andre dulu yang udah batuk-batuk nih. Bang Andre, gimana kabarnya Bang Andre? Alhamdulillah Bang Asep, alhamdulillah. Masih kondisi lagi kurang enak badan ya. Halo? Kafe gimana kafe? Aman? Ya, mungkin karena sekarang kan saya buka 24 jam. Jadi drop. Karena kan kondisi mungkin sepi ya. Jadi udahlah, buka aja 24 jam gitu. Jadi mungkin dropnya di situ gitu. Jadi tenaganya diproses Bang Andre ya? Iya. Porsir. Jadi bagi sahabat ngaji cerdas yang sekitaran Jakarta Timur atau Bekasi, silakan kunjungi kafenya Bang Andre. Kopi shop atau kafe Bang? Kedai, coffee shop. Kopi shop ya, berarti silakan nih. Di alamatnya bisa disebutkan Bang Andre, barangkali ada yang belum tahu. Oh, alamat di Jalan Jatiwaringin nomor 54, sebelah Jeko persis, Pondok Gede. Sebelah Jeko persis. Pokoknya patokannya sebelah Jeko ya. Ya. Disarankan bawa mobil apa bawa kendaraan roda 2 nih? Mobil bisa. Kendaraan roda 2 bisa, mobil bisa. Naik angkot juga bisa ya? Bisa, iya. Saya udah 3 kali 4 kali ke sana ya. Alhamdulillah udah nyobain kopinya, nyobain apa lagi tuh ya, pancong. Ya, apa gitu loh. Iya ya. Nah, silakan teman-teman yang dekat daerah sana mampir, bisa ngobrol-ngobrol juga sama Bang Andre ya. Iyalah, pastilah. Semoga kedai kopinya makin sukses ya. Terus makin berkembang insya Allah. Jadi salah satu untuk maisanya Bang Andre dan keluarga. Selanjutnya saya pengen menyapa Bangnya siapa ya? Bang Budi apa Ustadz Budi apa Pak Budi nih? Bang aja. Bang aja ya. Samain. Sebenarnya tampilannya aja kayak anak muda, sebenarnya lebih senior daripada saya nih. Oh itu Bang Andre lebih senior lagi itu. Bismillah ya. Ya udah, saya tanya kabar dulu ya. Bang Budi gimana kabarnya Bang Budi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kayaknya kalau di saya nih audionya agak kurang kenceng ya. Masa ya? Sebentar. Ya. Tes. Nah, kenceng kok jelas. Kenceng kok jelas. Udah saya. Ya. Barangkali ada yang belum kenal nih sama sahabat ngaji cerdas. Tapi sebelumnya Bang Budi ini sudah pernah diwawancarai oleh tim ngaji cerdas sudah beberapa tahun yang lalu gitu ya, membahas tentang kisah hijrah Bang Budi dulu ya. Jadi sahabat ngaji cerdas yang belum pernah tahu, maksudnya baru lihat Bang Budi, bisa lihat nih scroll di ngaji cerdas, beliau sudah memberikan kesaksiannya ketika beliau hijrah menjadi seorang muslim. Kabar sehat ya Bang Budi ya? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat. Bang? Ya, alhamdulillah. Gimana Bang Asep, sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Kemarin sudah dikasih ujian sakit sekeluarga. Sekarang alhamdulillah sudah melewati semua. Alhamdulillah. Amin. Emang lagi cuacanya lagi nggak ini ya? Ya betul. Pancaroba ya. Pancaroba. Baik, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua juga diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, diberikan keberkahan, kelancaran dan aktivitas-aktivitas lain lah ya. Bismillah. Oke. Kita boleh tanya-tanya ya, Bang Budi, Bang Andre ya. Siap, insyaallah. Oke. Kalau sekarang kita kan ngobrol kemarin sudah membahas bagaimana kisah hijrahnya Bang Andre, apalagi Bang Andre nih di ngaji cerdas itu ada berapa Bang Andre videonya Bang Andre? Nggak tahu 12 kali apa 13 nggak tahu. Banyak. Ini apa nih? Dengkul atau apa ini nih? Apa batok kelapa ini? Oh ini ya. Oh ya dengkul. Jadi lagi duduk bersila. Jadi bagi sahabat ngaji cerdas yang pengen tahu aktivitasnya Bang Andre, terus kisah hijrahnya, terus reaction beliau terhadap kaum kufar ya bilangnya ya. Silakan mampir di YouTube-nya, mampir di YouTube-nya Bang Andre, Mu'alaf Prince. Saya lagi sariawan jadi agak belibet ini ngomongnya. Silakan yang belum subscribe silakan subscribe channelnya Bang Andre. Silakan diramekan, mungkin mau memberikan masukan dan sebagainya Bang Andre ya. Iya. Jadi kita mau bahas nih Bang Andre, bahas satu topik nih supaya kita jelas nih. Misalkan kita 1 jam ke depan atau 1 jam setengah ke depan atau 30 menit ke depan. Kita akan membahas jalan menuju iman nih. Jalan menuju iman. Tentu kita tahu semua ya, iman itu kan
nggak bisa diwarisi. Ada anak kiai, anaknya belum tentu jadi kiai lagi, begitu ya. Ada orang soleh, anaknya belum tentu soleh. Bahkan kita sendiri hari ini beriman, besok belum tentu beriman kan gitu ya. Nah ini perlu kita bahas nih. Nah nanti saya tanya-tanya sama Bang Andre, bagaimana dulu itu beriman dalam kekristenan gitu kan. Kalau Bang Andre kan dulu Katolik ya Bang ya. Iya. Iman dalam Katolik itu bagaimana dan sebagainya, nanti saya tanya-tanya. Nah sekarang pertanyaan pertama itu saya mau nanya ke Bang Budi dulu nih, yang lebih senior masuk Islamnya daripada Bang Andre kan. Baru nanti Bang Andre. Gitu ya Bang Andre, ya, izin dulu ya. Siap. Oke, pertanyaannya sudah dicatat nih. Untuk Bang Budi ya, mohon izin Bang Budi ya. Ya, silakan Ustaz. Bang. Apa sih definisi iman menurut Islam itu Bang Budi? Barangkali kita semua ingin menyimak nih dari Bang Budi ini. Ya. Tafadhol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuthhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Sahabat ngaji cerdas ya, mungkin sebelum saya menjawab ya pertanyaan dari Bang Asep ya, tadi disinggung sedikit tadi ya tentang saya ya sama Bang Asep. Sedikit lah mungkin untuk yang belum kenal gitu ya. Nama saya Budi ya, panjangnya Budi Kristianto. Kalau dulu masih ada nama baptis, namanya itu agak panjang. Kadang-kadang suka diplesetin juga itu namanya. Makanya saya agak-agak malas sebetulnya pakai nama itu dulu. Walaupun masih belum hijrah juga masih malas. Dulu nama panjangnya, nama fullnya itu adalah Santo Loyola Ignatius Budi Kristianto. Jadi baptisnya itu Santo Loyola Ignatius ya. Diplesetkan jadi Sontoloyo. Sontoloyo. Sama teman-teman ya, ini kita nggak ngomongin ini pembahasan tentang Santoloya bukan ya. Ya, dulu Katolik sama kayak Bang Andre ya, kemudian menjadi mualaf itu ketika mau masuk SMA gitu. Baru kemudian convertnya atau hijrahnya ke Islam ya di kelas 1 itulah, kelas 1 SMA. Yaitu perkenalan singkat aja ya. Jadi kalau mau lihat fullnya nanti ya silakan lihat di channel YouTube di Ngaji Cerdas ya sebelumnya. Ya jadi balik ke tadi pertanyaan tadi ya, definisi iman ya. Ini yang kalau saya pahami, yang saya dapat itu iman itu ya, iman ini secara umum ya, bukan iman yang kemudian hanya diklaim oleh umat Islam gitu. Saya kira ini pas untuk siapapun gitu ya. Jadi di sini dalam teks Arabnya itu al-imanu huwa ya tasdikul jazm mutabikul lil waqi anil dalil ya. Jadi iman itu adalah pembenaran yang pasti ya. Pembenaran yang pasti yang berdasarkan fakta dan sesuai dengan dalil. Jadi harus pasti, ya harus pasti. Nggak boleh iman itu kemudian landasannya itu dugaan, gitu. Walaupun dugaannya dugaan kuat ya, tapi kalau masih dugaan itu tidak bisa dijadikan dalil sebagai untuk keimanan, karena masih ada dugaan. Intinya masih ada kemungkinan salah. Nah dalil, kalau kita bicara tentang dalil itu ada dua dalil itu. Yang pertama itu dalil akli, ya. Dalil akli itu diperoleh melalui proses penalaran yang menggunakan akal. Ya. Nah kalau ini untuk dalam konteks akidah, ya keyakinan atau keimanan, ini dalilnya ini dalil aklinya ini harus derajatnya sampai ke tingkat yakin atau istilahnya itu tidak ada kemungkinan salah. Atau bahasa lainnya ya, istilah lainnya itu wajib akli ya, wajib akli.
Nah, ini nggak boleh ada 0,1% itu salah atau 0,001% salah, nggak boleh. Jadi ini harus sampai ke tingkat yakin. Yang kedua ada namanya dalil nakli. Ya, dalil nakli ini adalah dalil yang berasal dari nas. Ya, dari bahasanya itu dari informasi dari luar, ya, bukan dari diri manusia itu sendiri. Ya, jadi manusia itu butuh bantuan sebetulnya untuk memahami yang dia tidak bisa nalar, gitu. Intinya begitu. Nah, contoh pembenaran pasti yang menurut berdasarkan dalil fakta sesuai dengan dalil, ya, dalil akli maksud saya. Nah, misalkan nih apa ya contohnya nih, botol nih ya, ini kelihatan botol ya. Ya. Kita bisa ngomong ini botol minuman gitu. Ya karena memang faktanya emang ini botol gitu, ya kan? Ini faktanya botol. Jadi kita yakin ini membenarkan bahwa ini adalah ada botol. Gitu. Nah, kalau ini simpel ya contohnya. Ya. Nah, kalau kita bicara masalah adanya ya atau keberadaan Sang Pencipta atau Tuhan, ya kita nggak nyebut Allah dulu, kita nggak nyebut yang widiwase, nggak nyebut Yesus dan sebagainya. Kita pakai bahasa umum dulu, Sang Pencipta atau Tuhan. Ini sebetulnya bisa ditempuh ya, ditempuh dengan melihat fakta ya. Tetap masih bisa lihat fakta ini. Jadi ini walaupun kita bicara tentang Tuhan, tapi kita bisa melihat faktanya. Ya, walaupun tidak melihat zat Tuhannya gitu ya, tidak bisa melihat zat Tuhannya, tapi kita bisa melihat dari ciptaannya. Yang pertama ya, ciptaannya itu ya berupa alam semesta dan seisinya itu semuanya itu bersifat namanya terbatas ya. Ada awal, ada akhir ya. Ada kemampuan tertentu yang dia kemudian tidak bisa ada aktivitas yang dia tidak bisa lakukan gitu. Kayak manusia mau lompat setinggi-tingginya tetap dia akan balik ke bumi lagi gitu. Ya kan? Ada siang, ada malam. Nggak ada siang terus kemudian nggak ada malam gitu ya. Semua serba terbatas. Itu ada istilah namanya tidak azali ya. Sedangkan pencipta itu ya, itu harus bersifat azali. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak azali ya, tidak yang terbatas gitu. Itu pasti membutuhkan sesuatu yang azali gitu. Gimana cara melogikanya? Kita ini misalkan, kita ini waktu masih baru lahir ya, masih bayi gitu. Itu kita membutuhkan orang yang punya kemampuan lebih dari kita. Ya kan, untuk menjalani hidup kan. Kalau misalkan bayi keluar dari rahim orang tua, kemudian ditinggalkan sama orang tua, dibiarkan begitu saja, kira-kira bakal hidup nggak? Kemungkinan bakal mati gitu kan. Karena dia punya kemampuan yang sangat terbatas sekali. Ya. Nah, sedangkan kita membutuhkan bantuan dari orang lain yang punya kemampuan lebih, yaitu orang tua atau siapapun ya yang punya kemampuan lebih untuk membantu kita dalam mengarungi kehidupan ya, bantu kita ngasih makan, bantu kita sebagainya ya, sampai kemudian kita punya kemampuan yang lebih gitu. Nah, sedangkan orang tua kita gitu ya, itu dulunya juga sama dengan kita gitu. Dia juga membutuhkan orang lain yang punya kemampuan yang lebih dari mereka gitu. Begitu seterusnya gitu. Ternyata semua itu butuh sesuatu yang lebih gitu ya, melebihi kemampuan melebihi keterbatasannya dia gitu. Dia punya lebih kemampuan gitu. Nah, kalau semuanya itu semua terbatas, berarti harus ada sesuatu yang tidak terbatas yang selalu menjaga semuanya ini. Ya kan? Sesuatu yang dia itu tidak berawal dan tidak berakhir, ya. Selalu menjaga gitu. Tidak pernah istirahat, ya kan? Tidak pernah tidur, tidak pernah lengah gitu. Bayangkan kalau misalkan lengah gitu. Kalau sampean suka nonton film itu ya, ada judulnya film-film lucu ya, tapi agak-agak nyinggung religius gitu ya.
Judulnya apa tuh? The Bruce Almighty kalau mungkin pernah. Jadi mungkin Bang Andre tahu itu kalau suka nonton film itu. Nah, itu ada orang yang selalu sial terus, kemudian hidupnya selalu sial ya, kemudian dia Ya. masih ingat ya, Sendiri aja. Dia kemudian minta jadi Tuhan. Akhirnya dikasih kemampuan jadi Tuhan. Tapi Tuhannya Tuhan gaya ala manusia gitu, yang serba terbatas sebetulnya. Cuma dikasih kemampuan dia bisa ngapain. Tapi serba teledor gitu. Ya, akhirnya keteledoran itu membuat bencana. Nah, itulah sebetulnya. Itu sebetulnya menggambarkan bahwa tidak pantas manusia itu jadikan Tuhan. Ya. Kedua, yang kemudian ya bukti bahwa Tuhan itu ada, ya, atau Sang Pencipta itu ada. Ya, kita melihat alam semesta ini, ya, alam semesta ini itu berjalan dengan begitu hebatnya dan segala keteraturannya gitu. Nah, ini pasti ada yang mengatur, ada yang mencipta gitu, ada yang menciptakan. Kalau kita bicara kepada orang ateis atau agnostik yang dia tidak percaya pada Tuhan, ya, ada yang pencipta. Kalau kita contohkan misalkan itu ada meja yang bagus, yang meja kayu yang ada ukirannya ya bagus. Kalau kita bilang bahwa itu meja itu terjadi dengan sendirinya, ya pasti kita dibilang gila itu sama orang ateis itu. Ya. Mana mungkin katanya itu bentuknya seperti itu, teratur seperti itu, kok nggak ada yang menciptakan? Saya nggak lihat kok siapa yang buat. Nah, bisa dibilang begitu. Saya nggak lihat siapa yang buat. Nah, si ateis itu mesti akan bilang, ya nggak usah lihat lah gitu. Anda nggak perlu tahu siapa yang buat, tapi pasti ada yang membuat, ya kan? Nah, aneh gitu ya. Kalau kita lihat meja, ya yang cuman begitu-begitu aja ya, walaupun sehebat seindah apapun ya cuman begitu-begitu aja. Nah, kalau kita bandingkan dengan alam semesta dan seisinya ini yang jauh lebih hebat, lebih wah gitu ya, lebih rumit, ya, tapi bisa teratur ya. Tapi kok mereka menyangkal adanya penciptaan gitu, aneh gitu. Nah ini bukti bahwa itu adanya Sang Pencipta. Jadi sesuatu yang tidak terlihat, ya itu bisa kita lihat, kadang-kadang bisa ada buktinya melalui bekasnya, gitu ya, bekasnya. Misalkan kita bisa memastikan bahwa ini ada unta yang habis lewat, misalkan. Ya. Kita lihat dari apa? Oh, di sini ada kotorannya, ada jejaknya, gitu. Itu udah pasti tuh. Ini kotorannya kita kalau nggak percaya kita pegang, kita cium-cium gitu ya. Kalau masih nggak percaya, jangan-jangan kan coklat atau apa gitu kan jatuh gitu, bisa jadi gitu. Ya kita cek gitu ya, emang betul kotoran unta, ya memang unta gitu. Nggak harus tahu kita kejar untanya gitu, nggak usah gitu. Dengan ya, kotorannya aja berarti ada unta gitu ya. Betul. Nah gitu. Sebetulnya logikanya seperti itu aja. Nah, itu secara akliyah gitu ya. Secara akliyah itu bagaimana kita bisa membenarkan sesuatu dengan bantuan panca indera, kemudian dengan diteruskan ke otak dan ke dima gitu ya. Nah, kemudian baru kita loading ya dalam otak kita itu sebetulnya hakikat si fakta itu apa namanya gitu. Nah, itu baru namanya kita bisa membenarkan secara langsung namanya, secara langsung. Itu yang level yang pertama begitu. Gitu. Mungkin itu ya untuk pembukaan ya. Bang Asep ya. Mungkin Bang Andre, monitor Bang Andre masih di lokasi? Masih. Jadi kalau penjelasan, ada yang mau ditanyain nggak dari penjelasannya Bang Budi nih, Bang Andre? Kan mungkin proses keimanannya sama dulu di Katolik sama yang tadi dijelaskan. Apa sih definisi iman menurut Islam yang dijelaskan oleh Bang Budi nih? Tadi ada yang mau ditanyain nggak dari penjelasan Bang Budi, Bang Andre? Oh nggak ada, itu udah atau ada mau nambahin kali? Kalau sekarang mungkin ini ya Bang ya,
berbeda apa sudut pandang ya kalau saya gitu. Maksudnya menurut saya kan gitu. Kalau Bang Budi itu udah secara detail udah dijelasin, ya cukup jelas gitu loh. Oke. Kalau tadi kan untuk tahu siapa penciptanya, tidak usah bentuknya seperti apa gitu kan dan sebagainya. Lihat aja apa yang diciptakan. Kalau pengen tahu malam itu hujan apa enggak, berarti lihat pagi-pagi basah gitu, berarti malam itu hujan, kan begitu ya? Iya. Gitu. Betul. Berarti nggak ada yang mau ditambahin nih dari Bang Budi nih atau mau ditanyakan? Ada mau ditambah. Kalau mau ditambahin, menurut pandangan saya gitu ya. Saya sebagai seorang Katolik dulu itu kan. Jadi kalau sebenarnya iman itu apa sih sebenarnya? Oh, kan tunggu ditahan dulu nih. Tahan dulu. Ini itu. Udah pertanyaan inti soalnya. Kalau pertanyaan itu iman menurut waktu dulu di Kristen dulu ya. Nah, sebelum situ kita mau nyimak dulu nih, nyimak dari Bang Budi, baru ke Bang Andre ya. Maksud saya nanti ada pandangan lain nggak menurut Bang Andre kan? Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih. Lantas bagaimana nih caranya membenarkan ya sesuatu yang gaib nih, Bang Budi? Iya. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Ini sebenarnya lanjutan dari apa yang dijelaskan sebelumnya. Tadi kan kita bicara tentang pembenaran secara langsung gitu. Nah, bagaimana yang pembenaran yang secara tidak langsung? Ya, ini yang nanti dipakai untuk membenarkan yang sesuatu yang gaib. Ya, yang gaib itu apa sih? Ya, contohnya misalkan ya benda-benda yang misalkan atau fakta-fakta yang tersembunyi ya. Terhalangi, misalkan dia ketutup apa gitu ya, ketutup tembok atau mungkin di dasar laut gitu ya, yang nggak kelihatan gitu dan sebagainya ya. Atau bahkan gini, ada yang mungkin kita nggak sangka gitu ya, nggak kepikiran. Ternyata masa lalu itu gaib. Ya, kita pikir itu cuma masa depan kan yang gaib ya. Masa lalu itu bisa jadi gaib. Ini contohnya gimana contohnya? Contohnya misalkan kita lahir itu dari rahim siapa? Itu gaib loh. Gaib. Ya, ada nggak bayi yang kemudian pas lahir itu sadar ibunya siapa? Langsung sadar, tahu ibunya siapa? Sadar. Nah, iya kan? Nah, itu kan selalu katanya gitu ya. Misalkan siapa? Bang Asep misalkan. Bang Asep orang tuanya si Fulan dan si Fulanah gitu. Nah, itu kan katanya. Ya, katanya. Apakah itu betul? Kan bisa jadi. Belum tentu. Betul, belum tentu. Bisa jadi keduanya itu bersepakat berbohong. Betul nggak? Tapi jangan kemudian nanti pas habis podcast ini tiba-tiba telepon orang tuanya nanya nih, saya ini betul nggak nih anak kalian gitu. Kayak di luar negeri ya, tes DNA ya. Tes DNA. Nah, itu gaib ya, bagi gaib. Nah, bagaimana posisi saya lanjut dulu ya sebelum nanti bagaimana menempatkan nas itu untuk masalah-masalah seperti ini. Tadi masa lalu, kemudian masa depan ya. Masa depan itu jelas itu gaib semua. Ya. Kalau masa lalu yang dekat-dekat dengan kita lah itu nggak gaib lah insya Allah ya. Yang kayak mungkin sehari sebelumnya, sebulan sebelumnya kita untuk kondisi sudah dewasa ini ya tahu gitu ya, masih ingat kondisi sebelumnya. Tapi kalau sudah yang tadi masih kecil, masih bayi itu udah gaib. Nah, masa depan ini jelas ya, ini semua gaib, bahkan 1 detik kemudian atau 1 menit kemudian itu sudah gaib. Ya, apalagi kalau kita bicara tentang kiamat, alam kubur, alam akhirat, ya, surga neraka, tentang bidadari segala macam ya, itu gaib semua. Gaib semua. Ya, begitu juga kalau kita bicara tentang siapa sang pencipta, itu juga gaib. Kalau tadi penciptanya itu bukan gaib, ya itu bisa ditempuh secara akal. Tapi kalau siapa sang pencipta, nah baru itu gaib. Nah, siapanya? Karena semua itu semua bisa mengklaim nih. Bisa Yang Widiwasa, bisa Siddhartha Gautama mungkin ya, atau mungkin Yesus dan seterusnya ya, banyak ya. Jadi saya takut salah sebut juga nih. Atau Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Puasa juga gaib ya? Hah? Puasa juga gaib ya? Puasa. Maksudnya gimana Bang Andre?
Iya, dalam definisi goib itu puasa juga goib nggak? Puasa yang kita sedang lakukan atau Iya, pahala yang puasa? kita yang sedang lakukan apa ya? Ya pahala dari puasa itu sendiri. Nah, itu Kayak- termasuk Kalau goib, pahala goib. betul. Termasuk goib, pahalanya ya. Tapi kalau pahala yang sedang kita lakukan ya itu kan kita sedang berpuasa misalkan, itu kan fakta gitu. Tapi buat orang lain bisa jadi goib karena kita Karena nggak tahu. nggak tahu kita ini puasa atau enggak gitu. Ya, tapi buat diri kita sendiri nggak goib. Nah, contohnya saya mau nggak terlalu banyak ngasih contoh ya, nanti terlalu panjang ya. Contohnya yang paling gampang tadi, masa lalu tadi. Nah, kalau misalkan Bang Asep ini ngaku-ngaku bapaknya si Fulan, ibunya si Fulan. Nah, padahal juga nggak tahu sebetulnya. Bisa jadi waktu lahir di dukun atau siapa gitu, atau mungkin sebetulnya diadopsi dari rumah sakit gitu. Semuanya kemudian bersepakat semua orang-orang yang di sekitar situ, pokoknya ini anak saya gitu kan. Bisa nggak kemungkinan itu? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi kan. Dan semua tuh udah tutup mulut semua tuh. Lagi mungkin udah ya gimana caranya lah pokoknya di ini ya, dikondisikan ya. Nah, tentunya yang bisa membuktikan tadi itu adalah contohnya adalah misalkan akte ya, akte kelahiran gitu. Nah, akte kelahiran bisa jadi memang masih rekayasa juga gitu kan. Nah, itu bisa ditempuh kan, bisa ditempuh dengan saya nggak tahu lah bagaimana pengamanannya ya, tingkat pengamanannya. Misalkan apakah mungkin bisa ditelusuri sampai ke apa Dukcapil dan sebagainya mungkin ya. Sampai pusat, sampai kita bisa lihat dari apa namanya? Database-nya begitu ya. Nah, semakin tingkat apa namanya? Tingkat penelitiannya terhadap kebenaran yang goib tadi itu semakin mendekati ke tingkat yakin. Apalagi kalau sampai itu buktinya sudah nggak bisa terbantahkan. Nah, itu udah contohnya nih, misalkan udah ada apa namanya? Ada akte, tapi kalau akte zaman dulu ya begitu-begitu aja ya, nggak terlalu ini ya. Masih bisa lah itu, ada celahnya gitu. Nah, kalau misalkan kemudian apa namanya dilampirkan misalkan ada tes DNA gitu, mungkin itu udah sangat kuat gitu. Nah, ini cuman gambaran aja gitu. Nah, atau mungkin kalau kita contohkan benda-benda yang tersembunyi ya. Benda yang tersembunyi itu taruhlah misalkan gimana ya? Misalkan kita duduk bertiga nih, karena susah juga nih mencontohkan karena kita di Zoom ya. Kita lagi duduk bertiga, bentuknya segitiga nih, ya segitiga. Kalau saya sedang ngomong sama Bang Asep yang posisi di depan saya, sedangkan Bang Andre ada di samping saya, ada di samping saya. Kemudian saya menyembunyikan sesuatu di balik badan saya, kemudian suruh nebak nih Bang Asep nih di belakang saya ini ada apa gitu. Nah, dengan segala kemampuan mencurahkan tenaga, pikiran dan sebagainya, tetap nggak akan bisa menjawab, ya kan? Kalau menjawab itu juga biasanya apa? Asbun ya. Asal nebak. Asal bunyi. Nah, bagaimana cara menempuhnya supaya walaupun tetap tidak melihat, tetap goib, tapi kita yakin ya sama seperti yakinnya itu seperti kita melihat langsung. Caranya bagaimana? Caranya adalah nanya ke Bang Andre yang posisinya bisa melihat di belakang saya. Nah, gitu kan. Nah, Bang Andre ini posisinya sebagai nas, sebagai nakli. Ya, sebagai nas. Omongannya beliau itu sebagai nas. Nah, cuman masalahnya Bang Andre ini bisa dipercaya nggak omongannya? Itu baru dites. Nah, ditesnya itu dengan akal untuk ngetesnya, penalaran ngetesnya. Nah, jadi sebetulnya untuk meraih ya kebenaran dari yang goib ini, itu caranya dengan tadi itu kita dapatin informasi tambahannya ya yang bisa menjelaskan tentang goib itu, tapi informasi tambahan ini harus dibuktikan kebenarannya secara akal. Nah, jadi ujung-ujungnya sebetulnya tetap akal, nggak bisa kemudian kita pokoknya udahlah percaya aja sama nas ini, sama kitab ini gitu. Pokoknya percaya aja gitu. Dogma nggak bisa ya? Dogma. Nah, itu. Ya, itu nanti saya mau ke arah situ sebetulnya. Ya, saya ingin membuktikan bahwa sebetulnya kalau kata-katanya apa namanya orang-orang ateis, orang agnostik itu mengatakan apa namanya
agama itu dogma gitu ya, atau mungkin lebih kejemnya itu agama itu candu gitu ya. Agama candu. Nah, agama itu candu, isinya dogma, isinya doktrin. Ya, saya nggak mau menilai agama lain, tapi kalau saya melihat Islam itu tidak ada dogma. Nah, karena apa? Karena walaupun ada hal-hal yang tadi goib itu, pada dasarnya goib itu kemudian ujung-ujungnya ditempuh dengan akal juga, walaupun dengan bantuan. Bantuannya itu kemudian kita verifikasi bahasanya gitu. Kita verifikasi kebenarannya dengan akal gitu. Nah, kalau apa namanya? Kita tadi balik lagi kan. Kalau misalkan kita tanya ke Bang Andre tadi gitu, kan berarti harus tanya dulu ya. Maksudnya kita harus pastikan dulu bahwa Bang Andre ini orang yang bisa dipercaya. Bisa dipercaya sampai bahkan mungkin bukan ini udah nggak mungkin berbohong nih orang. Kita lihat nih runtutan itunya apa kesehariannya, kita lihat pernah berbohong nggak. Kemudian kita lihat apa namanya ininya ke atasnya ya, orang tuanya, kakeknya dan sebagainya, bagaimana orangnya gitu. Bibit bebet bobotnya kalau bahasa Indonesia. Nasabnya lah ya. Nasabnya ya. Nasabnya itu dilihat semua. Jadi nggak hanya si Bang Andrinya aja gitu. Kalau dalam Islam tuh kan kalau perawi hadis itu kan begitu kan dicek semua gitu dengan ketat gitu. Itu untuk memverifikasi sebetulnya. Nah, kalau itu ya kalau contohnya tadi. Nah, kalau misalkan kita langsung ke pembahasan yang utama ya tentang gimana. Tentu hal-hal yang gaib yang selalu ya apa namanya masuk dalam pembahasan keimanan itu, misalkan tadi ya kayak nama sang pencipta siapa, ya. Bagaimana kehidupan akhirat itu seperti apa, ya. Apakah emang mungkin tidak ada mungkin, atau kalau ada ya seperti apa gitu kan. Atau mungkin juga ada pertanyaan bagaimana apa sih sebetulnya tujuan hidup manusia gitu. Nah, betul. ini kan itu ternyata jawabannya itu ya kita harus kembali ke dalam nas gitu. Ya, kalau tujuan hidup manusia nih kalau dikembalikan ke dalam ke diri individu masing-masing kita tanyakan, itu macam-macam tanyaan jawabannya. Ya, jawabannya macam-macam. Nah, harusnya itu pertanyaan itu dikembalikan kepada yang membuat kita. Buat apa sih saya dibuat? Gitu loh. Itu baru yang pasti benar itu gitu. Bukan ditanyakan ke si ciptaannya. Kalau ciptaannya itu nanti ngawur nanti jawabannya, semaunya sendiri. Tujuan hidup saya ini untuk makan, tujuan saya ini untuk kawin, tidur. Untuk tidur. Banyak jawaban dan itu semuanya jadi relatif gitu. Nah, ternyata semua hal tadi itu jawabannya ada dalam nas gitu. Nas ini, ini banyak pilihan nih. Kita bisa ke Bible, bisa ke Weda, Tripitaka, ke Al-Quran dan seterusnya. Banyak gitu yang menyajikan nih, disodorkan. Nah, kita tinggal ngecek gitu. Ya, kita ngecek nih sebetulnya yang bisa diverifikasi dengan akal ya, bahwa ini betul-betul adalah nas ya, atau kitab dari sang pencipta gitu ya. Itu yang mana gitu. Ya, yang mana? Nah, nanti mungkin bisa lah dijelasin sama Bang Andre lah ya. Kalau masalah Bible mungkin ya, kalau bagaimana bisa diverifikasi atau memang selama ini nggak ada verifikasi gitu, saya nggak tahu juga ya. Karena walaupun saya tadi backgroundnya Katolik, tapi mungkin kalau masalah ilmu Katolikan kali. Nah, betul. Karena dulu masih kecil Bang Andre. Saya masih kecil, masih ikut-ikutan, kemudian pas orang tua itu pisah, saya udah ikut bude saya dan itu lebih jauh lagi dari ajaran Katolik gitu. Jadi udah banyak putus lah gitu. Walaupun masih agama masih Katolik gitu. Jadi nggak pernah mendalam begitu bahasanya ya. Nah, kalau kita bicara tentang Al-Quran nih ya, langsung. Karena kalau nasnya ke Al-Quran berarti nasnya ya. Ya, kita langsung cek lah ini, langsung singkat aja. Nah, kalau kita lihat nih ya, kalau Al-Quran salah satu ada beberapa hal yang bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu memang kalamullah ya. Itu adalah kata-kata ya, dari sang pencipta. Yang pertama ini ada tuduhan ya. Tuduhan Al-Quran itu katanya karangan bangsa Arab. Ya, kata Al-Quran itu
karangan orang Arab gitu. Karena dari sana itunya ya. Ya, karena memang kita nggak bisa pungkiri bahwa faktanya adalah Al-Quran itu memang berbahasa Arab gitu. Nah, tapi kita kan nggak bisa ngomong cuman, oh ini sudah bahasa Arab gitu. Tapi di situ ada ada tingkat kesastraan gitu ya. Nah, ini yang saya terus terang nggak bisa jelasin secara detail karena memang belum ada ilmunya. Tapi gambarannya begini, Bang Asep ya. Jadi tingkat kesastraan manusia itu tidak mampu melebihi tingkat kesastraan yang ada di Al-Quran. Ya. Nah, di situ kan sampai dalam surat Hud ya, misalkan itu kan ditantang gitu manusia ya. Bahkan jin itu ya, jin dan manusia silakan bersatu untuk membuat yang semisal ya. Walaupun cuma 10 gitu ya, di surat Hud itu ayat 13 itu cuma 10 surat ya. Qul fa'tu bi asri surarim mislih ya. Itu buat 10 surat yang semisal. Itu nggak mampu mereka. Nggak ada yang bisa ya? Nggak ada yang bisa. Bukan maksudnya wah cuma nulis ulang ya, bukan begitu. Jadi buat surat 10 surat tapi punya tingkat kesastraan itu yang sama atau mungkin melebihi gitu ya. Al-Quran itu nggak ada yang bisa. Nah, ini bagaimana menjelaskannya tingkat kesastraannya agak susah ini ya. Susah. Ya. Karena kayak Musailamah Al-Kadzab ya yang ngaku-ngaku nabi itu kan juga mencoba untuk membuat tapi malah diketawain ya sama orang Arab. Nah, ini tantangannya bahkan itu sampai diturunin nih dari 10 surat jadi 1 surat gitu. Itu tetap nggak bisa gitu. Kemudian ada tuduhan yang kedua misalnya bahwa ini adalah karangannya Muhammad katanya. Nah, ini lucu ini karena Muhammad itu juga orang Arab. Sama-sama gitu kan. Dan ternyata bahasa dalam hadis itu nggak sama ya. Sastra dalam hadis itu nggak sama, jauh dengan yang ada dalam Al-Quran, nggak sama. Jadi yang mengerti tadi sastra Arab itu tahu bedanya gitu. Nah, ini ada lagi yang tuduhan yang lain lagi nih. Ini sebetulnya lebih konyol lagi ya. Jadi katanya Muhammad itu diajari sama orang Ajam. Ya, orang Ajam itu maksudnya orang non-Arab. Ya. Nah, ini lebih namanya siapa lupa? Jabir masalahnya. Nah, itu lebih aneh lagi gitu loh. Yang orang Arab aja nggak bisa gitu ya. Yang dengan dia udah ngelontok banget ya sama bahasa Arab, bahkan kalau kita lihat dulu ya di era zaman Rasulullah dulu di suku Quraisy itu tingkat kesastraannya sedang lagi tinggi-tingginya itu kemampuannya. Ya itu aja nggak mampu gitu. Apalagi kemudian ini orang Ajam gitu, yang bukan orang Arab, ini jelas. Ya, maksudnya kalau misalnya Bang Andri ini orang mana? Orang Sunda gitu ya. Terus kemudian mau ngadu sastra Jawa gitu ya. Kemudian ngadunya ke orang Jawa asli gitu ya. Lu konyol gitu ya. Ketawain. Iya, ini ya paling ya dianggapnya sok tahu aja gitu. Ya. Jadi itu tuduhan-tuduhan yang kemudian malah membuktikan bahwa Al-Quran itu memang bukan tatarannya manusia gitu. Apalagi kalau kita melihat ya dari sisi sastranya saya sudah nggak sudah membuktikan sebetulnya. Apalagi kalau kita melihat isinya gitu ya. Lihat isinya tuh terkait dengan ilmu pengetahuan ya tentang masa depan bahkan ya seperti apa nantinya. Kemudian dan itu semakin lama semakin terbukti ya. Mungkin awalnya ini karena manusia ini berangsur-angsur ya tingkat pemikirannya ya. Tingkat teknologinya juga nggak langsung gitu ya. Nah, ini semakin terbukti kebenaran dalam isi Al-Qur'an gitu. Nah, ini kan nggak mungkin gitu loh. Kalau kita lihat turunnya Al-Qur'an itu di padang pasir ya seperti itu ya. Di suku yang bukan orang yang cerdas gitu ya, yang banyak ini ya, tapi kok bisa gitu ya, bisa kemudian ada kitab yang seperti itu gitu ya, nggak mungkin itu kalau misalnya kemudian dibuat oleh sekelompok yang di padang pasir itu, pasti ini ada kiriman gitu ya dari
orang lain, ya, dari sesuatu yang lain gitu ya. Yang bahkan bukan orang lain, bukan manusia, tapi yang lebih itu. Gitu ya. Nah, selain itu dalam Al-Quran itu kalau kita teliti itu ya, dan sudah memang dibuktikan ya bahwa memang bukti kebenaran itu ya kalau kita lihat dari ayat ke ayat, surat ke surat itu tidak ada pertentangan di dalamnya gitu. Ya, tidak ada pertentangan, tidak membuat orang tuh malah bingung gitu. Ya, nanti bisa nih Bang Andre nih bisa nanti mungkin jelasin lah kalau di Bible seperti apa gitu ya. Kalau saya nggak berani lah menjelaskan. Saya coba dalam perspektif. Kalau Bang Andre mah bisa ngegas beliau. Makanya di awal Bang Budi dulu. Nanti ya. kalau Bang Andre dulu nanti ngegas duluan. Iya. Nah, apa tadi namanya? Tidak ada pertentangan di dalamnya. Makanya Al-Quran itu selalu itu tidak meninggalkan bahasa aslinya gitu. Yang disebut Al-Quran ya yang berbahasa Arab itu teks aslinya gitu. Sedangkan yang terjemahan itu bukan Al-Quran, gitu. Itu ya terjemahan, gitu. Terjemahan. Ya. Tidak kita kemudian katakan bahwa itu Al-Quran gitu. Mungkin beda ya dengan kalau yang saya tahu dengan Bible gitu. Terjemahan saja sudah disebut itu Bible gitu ya. Padahal itu bisa jadi masih tataran tafsir kan kalau apa terjemahan itu kan. Karena kadang-kadang itu memang ya namanya tafsir ya, karena kita manusia ini mencoba memahami apa yang Sang Pencipta katakan gitu ya dalam nas itu gitu. Bisa jadi ya belum 100% gitu kan, bisa jadi. Makanya kita tidak ingin tinggalkan teks aslinya gitu. Dan kemudian kita hanya merujuk pada terjemahannya saja, itu konyol itu. Konyol gitu. Nah, makanya Al-Quran ini ya termasuk tadi tetap dalam teks aslinya, kemudian juga ya subhanallah ya Masya Allah itu walaupun ya kita ini bukan punya bahasa ibu ya atau mother tongue-nya bahasa Arab gitu ya, tapi kita nih banyak ya di kalangan orang Indonesia ini yang bisa menghafal Al-Quran gitu. Ya kan? Aneh gitu ya, padahal bukan bahasa kita gitu ya. Tapi bisa gitu ya. Karena Al-Quran itu mukjizat. Nah, aneh ya. Begitu. Malah apa ya? Mungkin saya nggak tahu ya. Ada nggak yang Bible itu nanti ya? Mungkin Bang Andre juga bisa jawab ya. Hafal satu kitab Bible, ya. atau kitab atau Injil ya. Walaupun sudah terjemahan ya. Sudah terjemahan harusnya secara logika lebih gampang menghafalnya gitu kan. Iya. Saya rasa itu dulu ya Bang Asep ya. Saya kira sudah jelas bahwa memang ini memang suatu keajaiban dalam Al-Quran yang memang tidak bisa dijangkau oleh manusia ya. Keajaibannya. Jadi kalau kita pengen mengindra sesuatu, kita harus melalui nas gitu ya. Nas kita adalah Al-Quran. Begitu ya kurang lebih ya Bang Budi ya? Oh iya, jadi betul. Tambahannya tadi ya. Sesuatu yang gaib tadi itu, yang tadi siapa Sang Pencipta, bagaimana kehidupan dalam di akhirat nanti, itu semua ada jawabannya dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran itu sudah kita verifikasi dengan akal kita, dengan penalaran kita, bahwa itu memang betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi apapun yang dikatakan dalam Al-Quran, walaupun itu tidak bisa dijangkau oleh akal, itu kebenarannya sama dengan kita melihat langsung, sama itu. Nah, itu memang butuh latihan sih memang. Ya, butuh latihan ya karena memang susah itu. Baik, alhamdulillah. Nanti Bang Andre kalau ada yang mau ditanyain tentang penjelasan tadi boleh silakan. Cuman sebelum ada sih. Oh ada silakan. Ada satu cuma nanya tentang masalah gaib ya kan. Pada prinsipnya begini loh. Kalau seandainya misalkan saya ingin buat cerita atau cari sensasi atau apa, itu hal yang sangat bodoh untuk menghilangkan hidayah yang saya dapat dan sia-sia. Jadi gini, saya cuma mau nanya aja sama Bang Budi ini penjelasannya. Kalau perihal mati suri itu gimana Bang Budi? Itu gaibnya bagaimana itu? Penjelasannya mungkin ya. Iya, penjelasannya.
Silakan Bang Budi punya jawaban. Mati suri ya, mati suri. Eh, penjelasannya gimana? Ya kan pertama nggak pernah ngalami itu ya. Terus juga Jadi gini deh. ya kondisinya gimana? Kondisi nggak Jadi sadar. gini. Jadi gini. Itu saya ngalamin. Itu Hmm. saksi ada istri belum lama ini sebenarnya. Itu ada anak-anak semuanya ya. Ya. Pokoknya ada masalah lah, ada masalah segala macam dan istilahnya denyut nadi, jantung dan nafas sudah nggak berfungsi, sudah tidak fungsi. Itu sampai tetangga terus orang-orang sekitar tuh dipanggilin untuk minta bantuan dan akhirnya dinyatakan sudah nggak ada. Dan dilalah gitu, saya balik gitu, saya kembali gitu loh. Dan itu ada perihalnya seperti mimpi ya, seperti mimpi perihalnya. Itu terjadinya jam berapa sih kejadian? Kejadian jam aku itu jam berapa? Jam 12 lewat jam 1 ya. Jam 12 lewat jam 1. Nah, apa ya? Pertama saya nggak ngeyakinin, gue sebenarnya mati suri atau enggak sih ya? Apa gue mimpi nih gitu. Cuman kalau di realitanya fungsi organ semuanya sudah nggak berfungsi. Dan pucat pasi, membiru, dan tiba-tiba kembali. Nah, itu secara saya belum baca semua akuran ya. Apakah di akuran ada atau gimana? Saya juga nggak ngerti apa. Nah, secara gaib itu gimana gitu. Dan itu sebenarnya gini. Ada perjalanan-perjalanan yang sebenarnya beberapa yang saya ingat. Beberapa yang saya ingat. Mungkin saya cerita sama Bang Budi, cerita sama Bang Asep, mungkin nggak percaya. Iya. Tapi kalau datang ke lokasi, tanya tetangga segala macam semuanya, mungkin lebih dari 20 orang, kira-kira gimana? Kan begitu. Nah, hal gaib? Iya. Tapi saya nggak bisa namanya. Saya nggak ngerti. Saya juga nggak memahami hal itu gitu loh. Nah, sebelumnya aku nanya dulu sama Bang Budi. Kira-kira kalau mati suri itu bagaimana menurut pandangan Al-Quran sendiri itu gimana? Oke, sebelum ke Bang Budi, ke saya dulu kali ya Bang Andre ya. Ya boleh Bang Asep. Ya, karena yang dijelaskan oleh Bang Budi itu soal gaib itu gaib maksudnya kayak surga itu kan gaib. Masa lalu itu gaib. Iya. Maksudnya gaibnya itu ya. Terus hal-hal yang gaib itu ya hal-hal yang tidak bisa oleh mata telanjang ya maksudnya. Kalau mobil itu kan nggak gaib. Nah, maksud yang tadi dibahas oleh Bang Budi adalah keimanan kita terhadap apa yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata gitu ya. Nah, akhirnya dikuatkan oleh dengan nas. Nah, dengan berpikiran secara nalar gitu nggak? Ya, soal mati suri itu sebenarnya dalam konsep Islam nggak ada. Karena kalau mati itu, istilah mati itu kan meninggal dunia ya, mati ya. Nah, mati itu berarti kan ketika orang disebut mati, wafat, tewas, meninggal dunia, artinya rohnya itu kan dicabut oleh malaikat. Nah, tidak mungkin malaikat itu salah ambil orderan gitu loh. Paham nggak? Terus, mati, taruh lagi nih nyawanya salah gitu ya. Jadi, dalam konsep Islam, sepengetahuan saya nih ya, itu tidak ada mati suri gitu. Jadi, tidak mungkin malaikat itu menyabut nyawanya itu salah gitu loh. Jadi azal manusia itu sudah ditentukan. Kalaupun ada ya, misalkan kayak dirasakan oleh Bang Andre nih ya, itu bisa jadi ada organ tubuh yang mungkin berhenti bekerja. Iya. Tapi nyawa masih ada gitu dalam tubuh orang, maksudnya dalam tubuh Bang Andre. Misalnya kayak saya nih, dulu sering reperpan, tahu reperpan nggak? Iya. Itu ya kita mau bergerak nggak bisa gitu loh. Ketindihan ya. Ya ketindihan kata orang kan gitu. Itu hal-hal yang memang ya mungkin ada kecapean atau bisa jadi nih ya. Mungkin sebelum tidur itu nggak baca doa dulu gitu kan. Itu bisa jadi hal-hal begitu kan. Karena kalau dalam konsep Islam yang setahu saya
mati suri itu enggak ada Bang Andre. Gitu. Artinya kalau orang mati berarti kan dicabut nyawanya nih. Bener nggak sih? Oh ini salah, terus hidup lagi gitu loh. Setahu saya begitu sih. Jadi mungkin lebih ke hal goib yang dibahas oleh Bang Budi ini ya tadi hal-hal sesuatu yang kayak surga, neraka dan sebagainya itu kan hal-hal yang nggak bisa dilihat. Gitu ya Bang Budi ya. Mungkin mau ada tambahan? Iya. Jadi maksudnya gue begini Bang Andre ya. Jadi kalau misalkan dalam sudut pandang mana dulu nih? Mungkin Ya, mic-nya didekatkan, maaf, Pak. ya. Dalam sudut pandang siapa dulu nih ya kalau disebut goib ya. Misalkan dari sisi si yang menyaksikan Bang Andre lagi tadi katanya mati suri tadi ya. Nah, tentunya kalau si orang lain ya itu melihat apa namanya yang dirasakan sama Bang Andre itu adalah goib. Anda kan nggak melihat gitu kan. Dia melihat cuman sosoknya Bang Andre aja, tapi kemudian yang Bang Andre lihat dia nggak lihat gitu kan. Dia nggak lihat. Tapi kemudian Bang Andre setelah sadar kemudian menceritakan ke orang tadi itu ya. Saya merasakan begini. Nah itu tinggal bagaimana ya si apa namanya si orang tersebut mau percaya atau tidak gitu kan. Nah karena begini, ya, tadi mungkin sudah dijelaskan sama Bang Asep tadi itu ya, bisa jadi memang tadi ya kayak tidak berfungsinya organ-organ itu saya nggak paham ya kalau masalah tentang apa kedokteran atau bagaimana ya. Tapi kalau kita lihat kita sedang mau tidur aja itu kan ada doanya gitu kan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut gitu kan. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan dengan namamu aku mati. Jadi kalau kita lihat dari bahasanya itu ya, doanya tadi itu seakan-akan kita emang in between ya. Posisi lagi mati, posisi mati. Nah, setengah posisi aja, off. setengah off ya. Setengah off gitu. Jadi kita nggak tahu loh tiba-tiba dalam posisi tidur kemudian terus tidur. Mati maksudnya. Nggak bisa on lagi. Nggak bisa on lagi. Nah ini juga sedikit nggak apa-apa ya cerita sedih saya ya. Ya waktu itu sebetulnya sempat ya ada temen itu yang sempat itu datang ke kafenya Bang Andre itu bareng saya itu. Kalau masih ingat namanya. Iya, siapa? Bang Indra Nadi ya. Iya, Bang Indra. Itu ya begitu. Jadi kan memang beliau ada jantung ya. Kemudian udah mulai terasa nggak enak, kemudian di rumah sakit malamnya kita jenguk, udah kelihatan agak sehat. Nah, kemudian menjelang pagi itu masih bisa main handphone gitu ya. Terus habis itu mungkin tidur. Nah, sekitar jam 6 katanya itu ada suster penjaga yang ngecek itu sudah nggak ada katanya. Jadi dalam posisi tidur itu, lanjut tidurnya jadinya. Nah gitu ya seperti itu gitu ya. Bahkan yang jaga itu anaknya itu nggak tahu kalau bapaknya itu sudah nggak ada ya gitu ya. Ini makanya ada doa seperti ini gitu. Nah, memang misteri ya kalau ya balik lagi apa yang dirasakan Bang Andre itu ya bisa jadi ya seperti mimpi gitu ya. Seperti layaknya mimpi, tapi memang mimpinya nih lebih kelihatan real gitu ya. Gitu. Lebih dramatis gitu ya. Tapi itu kondisi bukan dalam keadaan mau tidur ya, karena pada saat itu kayak kan saya kan minum obat Kodaron ya. Kodaron itu obat ini jantung. Itu sampai 2 tablet. Itunya kan 500 mili ya, 500 miligram. Jadi 1000. Nah itu minum 2 apa 3 gitu. Nah itu kondisinya di situ udah kerasa nggak enak gitu. Saya ngerasain bukan karena hal ngantuk atau apa gitu. Jadi pertama kasusnya perihal masalah siapa negor si 2 orang yang saya urus ini ketahuan mabok gitu loh. Dan saya marah, saya pukul mereka karena saya ngerasa kayak kecewa gitu. Saya marah, terus terjadi
Anfal. Hmm. Nah, di situ udah kurang lebih katanya 40 menit sampai panggil-panggil segala macam, dan akhirnya tiba-tiba sadar sendiri. Dan di situ kondisi saya itu sempat nggak ingat sama sekali semua saya nggak ingat semuanya, nggak ingat ini istri saya, nggak ingat saya di mana, nggak ingat siapa. Itu kurang lebih seminggu lebih, 2 minggu, seminggu lebih lah. Makanya saya tuh sempat hilang kontak, itu bukan hilang, jadi saya memang nggak ingat siapa-siapa, Ya, ya. Hmm. Ya. benar-benar nggak ingat. Waktu apa namanya kayak jujur nih, Bang Budi nih telepon tadi, saya sempat lupa. Oke. Tapi pada saat saya ngeliat wajahnya, saya baru ingat. Ah iya, ini dia gitu. Jadi gini, akhirnya Yeah. kembali satu persatu, dibantu sama istri. Ini ada istri kan, dibantu sama istri. Ini sini. Bang Asep aja diingetin sama istri. Oh iya, terus disuruh nonton videonya lagi, nonton. Jadi ngembaliin memori. Itu saya itu nggak ingat itu sampai seminggu lebih. Nah, fenomena itu terjadi, saya anggap itu hanya sebatas mimpi lah ya. Saya juga nggak percaya goib kayak gimana, saya nggak percaya. Harus percaya loh sama yang goib loh. Enggak, dalam arti kayak gitu-gitu, kayak gini loh Bang. Bang Asep. Kayak enggak, gue yakin apa namanya, gue nggak percaya kayak hal-hal apa-apa kayak apa namanya yang nggak masuk di klinik-klinik gitu ya. Karena kan saya juga baca Quran. Nah, terus dengan terjadi kayak begitu, itu kayak situasi itu kayak saya itu kayak real. Yeah. Dan itu kejadiannya malam, tapi saya itu ngalaminnya siang hari. Jadi di mana di mimpi itu ya, saya anggap mimpi ya, itu siang hari. Pas saya sadar kenapa jadi malam kayak gitu. Nah itu maksudnya tuh fenomena itu bukan saya untuk meyakini bahwa itu adalah hal yang benar, tapi saya jadi kayak apa ya? Saya jadi serba salah. Karena ada pesan satu ini, gue nyampein atau enggak ya? Nanti dibilangnya katanya gue ini. Nah, ini maksudnya mungkin saya nggak mau nyampein di YouTube, saya nggak mau nyampein di sini, tapi saya mau menyampaikan ke orang-orang yang di dekat saya. Karena gini, makanya sekarang ini mungkin Bang Asep ngelihat saya udah mulai jarang-jarang live. Itu live aja dibantu sebenarnya sekarang. Diingetin, dibantu. Lama-lama inget. Jadi masih banyak yang saya nggak inget. Kayak gimana ya? Kayak di reset ulang. Jujur tadi saya ngelihat ini Budi mana ya? Kan ada namanya Budi. Kayak linglung. Iya, Budi Kristianto kan gitu. Saya nulisnya begitu kan. Ini Budi mana? Halo. Ya. Oh, iya. Kemarin Bang Asep ngajakin, iya. Ya udah iya. Yang mana ya? Nah, masih mikir mukanya itu kayak gimana, masih mikir. Tapi saya pernah komunikasi sama dia gitu loh. Terus apa namanya? Pas tadi nongolin videonya, saya ingat sekarang. Kayak gitu. Jadi kayak gitu-gitu. Nggak mungkin saya bisa lupa. Nggak mungkin. Nah, jadi masih beberapa yang kayak, jadi kayak apa? Kayak amnesia ya. Nah, kalau tidur apakah amnesia? Kan enggak. Apakah sepanjang itu? Enggak. Ya, gini Bang Andre ya. Nanti mungkin bisa lebih lanjutnya bisa konsultasi ke dokter sebetulnya juga ya. Maksudnya penting juga itu karena memang bisa dia emang ada masalah kesehatan ya. Terus juga memang intinya bukan tidur itu kemudian kalau polisi merem itu kemudian baru disebut baru berlaku nih doa ini gitu. Intinya nih emang doa ini pas untuk orang yang memang posisinya tuh hilang kesadaran gitu kan. Tidur itu sebetulnya hilang kesadaran tuh. Sama gitu. Ya kan? Hilang kesadaran kan. Ada yang tidur kemudian yang katanya sambil jalan gitu ya. Sambil ngapain gitu kan ya. Nah, itu kan tindak tanduknya itu kan juga dalam posisi dia tidak sadar sebetulnya.
Nah, memang ini sedikit agak di luar konteks ya dengan yang tadi pembahasan tadi. Iya, iya. Mm-mm. Oke. Anggap Ya, aja itu tadi ini ya. aja. Jadi gini, menambahkan ya. Sebenarnya gini, Bang. Fokusnya kita adalah kan tadi tema kita adalah jalan menuju iman. Jadi Iya, iya. bagaimana proses kita mengimani gitu ya. Tapi untuk Sakofah untuk insight ya masalah yang dijelaskan Bang Andre, mudah-mudahan ini yang sedikit ini membantu Bang Andre ya. Jadi sebenarnya tadi masalah gelombang otak sebenarnya Bang Andre. Jadi gini, kenapa para sahabat dulu, ini cerita dulu ya, kenapa para Iya. sahabat dulu ketika sholat terus ada yang kena panah gitu ya Bang Budi ya, Iya, kena betul. panah terus kena serangan dan sebagainya, mereka nggak merasakan sesuatu. Dia bukan nggak merasakan sesuatu, tapi tetap fokus kepada ibadahnya itu loh, kepada sholatnya. Kalau saya dapat infonya itu gelombang otaknya itu lagi gelombang alfa theta itu, Mak. Jadi gelombang itu ada gelombang alfa, beta. Beta itu kayak sekarang nih kita nih. Dalam keadaan terjaga, sedang ngobrol gitu ya. Terus gelombang alfa itu fokus. Lagi sholat, terus lagi ngelamun, terus lagi ya sadar tapi fokus gitu loh. Gitu ya. Nah, gelombang theta itu antara tidur tapi terjaga gitu loh. Kadang kita lagi tidur nih, kita ngeraba-ngeraba istri, padahal posisinya kayak lagi tidur gitu ya. Oh ini ada gitu. Atau kita bisa ngegeser sesuatu atau lagi ngelindur gitu ya, tapi sadar gitu loh. Itu gelombang theta. Sebenarnya gelombang otak itu yang tadi diungkapkan oleh Bang Andre. Jadi otak itu punya gelombang-gelombangnya, ada delta. Nanti bisa dipelajarin ya, bisa googling aja, ada alfa, delta, terus delta itu tidur. Plus itu udah gelombangnya gelombang delta. Nah, gelombang theta ini antara tidur sadar gitu loh. Tidur tapi sadar. Nah, itu gelombang theta tuh. Kalau bahasa Sundanya tuh apa ya? Ngelenyap atau apa gitu ya bahasanya ya. Nah, antara kiep-kiep gitu loh. Ke gelombang theta. Nah, kalau gelombang alfa ini kita lagi sholat khusyuk menghadap Allah, nggak ingat sesuatu lagi. Nah, makanya udah dia ketika ada gangguan apa dia tetap fokus. Kalau film Delisa dulu ya, film tsunami itu yang di Aceh, kan difilmkan itu. Ya, film Delisa namanya. Itu film Aceh tsunami. Nah, si Delisa ini kan lagi setoran hafalan di sekolahan. Dia nggak sadar kalau ada tsunami. Wah, itu karena dia lagi gelombang alfa itu. Mungkin alfa theta ya, fokus terus dalam tahap gelombangnya udah nggak melihat sesuatu lagi, dia lagi ngapalin aja. Yang lari berhamburan lari, ini si Delisa akhirnya kan kena terhempas oleh tsunami dan selamat, kakinya buntung atau putus atau apa gitu ya kalau nggak salah. Nah itu mungkin di situ Bang. Nah ini bisa dicek lagi, atau mungkin tadi saran dari Ustadz Budi, Bang Budi ya, karena mungkin Bang Andre kan mungkin dari pagi sampai pagi lagi di di kopi shop gitu ya dan sebagainya, ngurus karyawan dan sebagainya. Jadi ada organ tubuh yang mungkin merasa lelah gitu Bang, belum dapat rileks, atau mau lihat yang hijau-hijau gitu, pepohonan gitu ya. Gitu Bang ya, mungkin ya. Iya, iya. Nah, sekarang kembali ke topik lagi nih Bang. Soal jalan menuju iman. Dan menuju iman tadi sudah dijelaskan oleh Bang Budi soal bagaimana definisi keimanan dalam Islam, terus bagaimana kita mempercayai yang goib-goib dan sebagainya gitu ya. Goib-goib tadi ya maksudnya bukan hal goib yang banyakkan youtuber horor itu loh, bukan loh maksudnya. Goib-goib itu ya hal-hal yang goib ya, yang kita imani gitu ya. Nah sekarang lewat Bang Andre nih, gimana sih bagaimana proses keimanan dalam Kristen nih gitu ya. Kan Kristen kan banyak, ada Kristen Katolik, Kristen Protestan. Nah, kebetulan kan Bang Andre dan Bang Budi adalah Protestan. Bagaimana tentang tadi kalau seorang Muslim itu ya kita ada nasnya ke Al-Qur'an. Berarti kalau orang Kristen ya nasnya mungkin tadi ke Alkitab gitu ya. Yang nggak tahu kalau di Indonesia langsung terjemahan gitu ya. Kalau di sana terjemahannya Afrika langsung gitu ya. Kalau Al-Qur'an kan tetap Arab. Tadi yang dijelaskan oleh Bang Budi. Tetap ada ininya, teks Al-Qur'annya. Nah, itunya terjemahan. Bahkan ada sebutannya mushaf gitu.
Kita kalau ada terjemahannya ada tambahannya Al-Qur'an terjemahan gitu ya. Berdasarkan dalil gitu ya. Ah, iya Nas, gitu. Jadi seorang muslim itu kalau ngomong harus ada dalilnya supaya kuat. Gitu Bang Andre, Iya. supaya Iya. bisa dipertanggungjawabkan gitu. Iya. Silakan Bang Andre. Tadi pertanyaan adalah bagaimana sih proses keimanan dalam Kristen? Oke. Ini kita pada saat saya dulu masih di Katolik aja ya. Sekarang Ya. iman itu apa sih? Kalau menurut saya pada saat di Katolik, iman itu apa sih sebenarnya? Ya kan? Itu adalah kan sebuah keyakinan bahwa ajaran-ajaran yang sudah diajarkan sebelumnya gitu loh, tentang ajaran Katolik. Karena saya lahir beragama Katolik, ikutin bapak ibu saya. Nah, kalau saya berkaca di tentang Bible atau iman berdasarkan Bible, yang mana dulu nih? Karena dulu itu saya ngerasa kayak ya dari Bible, tapi saya nggak tahu yang mana. Oh, Yesus Tuhan, iya gue tahu. Meyakinkan Yesus Tuhan, iya. Terus apa lagi? Kan gitu. Siapa yang mengatakan hal itu dan yang membuat mengimaninya itu apa? Karena beberapa pada saat kesadaran saya pada saat sekarang ini, saya mikir lah 10 perintah Allah aja ayat kedua aja beda Katolik sama Protestan. Oh, padahal masih Kan sama-sama Kristen ya? Loh, sekarang gini, coba boleh dibuka di Google deh. Surat 10 perintah Allah di Protestan. Yang kedua, dilarang menyembah berhala. Katolik yang kedua, ya kan? Apa istilahnya? Jangan apa istilahnya? Iniin orang tua segala macam apa ya? Tidak menghormati orang tua lah segala macam. Beda konteksnya. Menghilangkan yang tidak, jangan menyembah berhala. Apapun bentuknya. Bedanya kenapa Protestan? Karena Protestan pun di gereja tidak bentuk patung. Salibnya tidak ada gambar Yesusnya. Tidak ada patung Maria di goa. Protestan tuh. Katolik ada. Dan kita berdoa di depan patung Maria. Bahkan patung Maria ini kita jadikan simbol dan kita sangat istilahnya puja ya. Dan ada jalan salib juga kita harus nyium kaki patung itu. Bahkan ya saya nggak sengaja jatuhin dulu waktu kecil, jatuhin pajangan patung Yesus. Waduh, saya digebugin sama bapak saya. Jadi kayak sesuatu ya, hal yang saklar. Saklar lagi. Apa? Sakral. Apa? Sakral. Ya. Bini gue ketawa. Saklar. Sakral. Gue udah ini. Soalnya nganggep Yesus itu On off ya. kayak saklar on off. Ya, sakral. Nih, coba kan gitu. Yang apa yang saya imani? Apa yang dianggap diimani? Kalau maaf ya, kalau di Al-Quran seperti tadi Bang Budi bilang, ya. Hebatnya Al-Quran ini salah satu bentuk adalah cerminan sifat manusia. Saya bilang itu cerminan sifat manusia, semua ada di situ. Yang nggak terduga pun ada di Al-Quran. Kenapa bahasa Arab? Oh, yang nyiptain, yang ngarang, yang mengarangnya itu Nabi Muhammad. Lah iya, yang mengarang tapi nggak bisa baca, nggak bisa menulis. Betul. Jadi saya cuma gini doang. Kok isinya yang di Al-Quran sama seperti ajaran-ajaran yang ada di Bible itu sendiri. Di Perjanjian Lama terutama. Cara bersolat, segala macam ada di Bible itu sendiri. Tapi kenapa bahasa Arab, Andre? Ya, karena Allah menunjuk utusannya dari Arab. Menunjuk. Ya mungkin kalau yang ditunjuk dari Indonesia, bahasa Indonesia kali.
Loh iya dong. Terus hebatnya lagi kenapa bahasa Arab bahwa tidak mau diubah bahasanya itu supaya tidak terjadi adanya kesimpang siuran terjemahan seperti terjadinya di Bible itu sendiri. Tahun ke tahun berubah. Tuhan jadi Tuhan. Al-Quran enggak. Pertama begini loh Bang Asep, Bang Mudi. Saya masuk di Islam itu, saya mikir, gila bahasa Arab, ngerti nggak ya gua? Gua bahasa Portugis aja pelanga-pelongo. Lah ini bahasa Arab yang tulisannya udah kayak sandi rumput. Tapi kenapa kok tiba-tiba saya hafal? Tapi kenapa tiba-tiba saya mudah untuk menghafal segala macam, untuk ini segala macam? Dan dari artinya segala macam ini, oh Islam tuh ngajarin apa sih? Saya cari tahu. Kenapa sih perbedaannya antara Islam sama Kristen? Kenapa sih harus ada Islam sama Kristen? Saya mikir begitu loh. Terus lu kenapa milih Islam? Oh maaf, gue nggak milih Islam. Saya tidak pernah pilih Islam. Tapi Islam yang pilih saya. Karena bukan karena gue mau nyari sensasi masuk Islam, enggak. Bahkan pengorbanan saya banyak sekali. Yang saya hadapi banyak sekali. Ditinggal anak-anak lah segala macam ini itu. Harta segala macam habis segala macam. Hanya untuk supaya saya masuk Islam. Kenapa? Karena itu adalah sebuah keyakinan saya. Saya berubah keimanan saya ke Islam. Kenapa? Karena saya meyakinkan. Iman itu kan keyakinan. Saya meyakinkan ini yang benar. Gitu. Makanya saya lagi bingung. Lu imanin apa? Misalkan non-muslim iman nih. Yakin imannya. Dari mana? Apa yang lu iniin? Saling bertentangan kok di Bible itu sendiri. Kalau di Al-Quran apa? Loh, Muslim. Kita ini Muslim. Muslim itu artinya apa ya? Saya cari tahu Bang Asep. Oh Muslim itu artinya berserah diri. Oh orang yang berserah diri. Islam itu apa? Oh Islam itu berserah diri. Jadi kalau begitu Islam itu bukan agama. Islam itu adalah arti orang yang berserah diri. Benar-benar jadi sebuah tuntunan untuk supaya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan selain Allah, dan ikuti ajaran-ajaran yang sesuai dengan apa yang diperintahkan sama Nabi Muhammad SAW. Mengikuti dengan ajaran-ajaran para nabi terdahulu. Karena kan dari Nabi Musa, Abraham, Nabi Yakub, Nabi ini segala macam, itu kan kok mati, gagal, Yesus gagal, kan begitu. Israel gagal segala macam. Siapa lagi nih? Taruhlah Nabi Muhammad untuk seluruh dunia. Itu kan masing-masing kan dia punya di area masing-masing. Beda sama Nabi Muhammad. Yesus Israel. Bani Israel. Nabi Muhammad makanya semuanya. Terus ajarinnya sebenarnya kasih. Ngajarinnya bersyukur sama Allah. Bersyukur sama Allah. Intinya apa? Intinya lu bersyukur. Lu jangan hanya minta, ya Allah, saya minta ini, saya mau makan segala macam begini, enggak. Apapun yang diberikan sama Allah, bersyukur. Makanya di situ kan Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikum tukasiban, 31 kali ayat diulang-ulang. Bahkan nyambung di Ibrahim ayat 7. Wa izana rabbukum la in syakartum la azidanukum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sesungguhnya jika engkau bersyukur kepada Allah apa yang Allah berikan kepadamu, maka Allah akan menambahkan nikmat. Tapi jika engkau mengingkarinya, maka Allah akan memberikan azab yang lebih pedih. Udah dijelaskan kayak begitu di situ di Al-Quran. Oh, Islam ngajarinnya begini, bersyukur. Apapun yang kita dapat, Bang Asep, Bang Budi, bersyukur. Kita nggak tahu besok kayak gimana. Nah, itu gambaran saya, iman saya. Saya ngerasa ini yang masuk akal, ini yang make sense buat saya. Saya ini nyiptain meja. Ya kan?
Saya nggak perlu jadi meja untuk meyakinkan bahwa saya yang nyiptain. Kan begitu. Benar nggak sih? Saya nyiptain meja. Atau saya nyiptain anjing. Untuk ngeyakinin saya yang nyiptain anjing, saya jadi anjing. Ya, paham, paham. Berarti Ya nggak? pencipta sama yang dicipta sama bentuknya gitu ya? Loh iya dong. Ya nggak? Paham siapa yang disinggung. Berarti Ngerti kalau nggak kayak gitu, maksudnya? berarti kayak gitu penciptanya lemah dong kalau sama-sama kayak makhluknya. Iya, makanya di situ kenapa saya pindah. Karena apa? Akal. Islam mengajarkan supaya memahami, mengimani Islam, akal dulu baru iman. Kita berpikir dulu baru kita iman dulu. Bukan iman dulu baru akal. Kok ini begini-begini? Yang penting lu imani aja lah. Ikutin. Tapi Islam ngajarinnya berbeda. Saya baru 2 tahun saya mualaf, tapi saya baca Al-Quran segala macam. Saya cukup tahu gitu loh. Bahkan ayat-ayat berapa segala macam tentang masalah jangan ada tidak pantas seorang yang musyrik atau yang kafir untuk mengagungkan masjid-masjid Allah. Itu ada di surat At-Taubah ayat 17. Saya baca segala macam. Artinya, maksudnya, oh ini begini. Kayak ada kayak kok sifat-sifat, mungkin sifat-sifat manusia juga ada di situ semuanya. Makanya di situ saya ngerasa itulah iman. Islam mengajarkan akal dulu, baru iman, keyakinan, meyakini, yakin, supaya menjadi pegangan buat kita, ya kan? Kok mati? Halo? Lanjut bang. Oh, kaget, soalnya gambarnya mati. Minum. Nah, itu intinya saya bang. Kenapa? Kalau sedikit lagi saya tambahin, Islam itu sebenarnya udah sangat. Saya nggak tahu ya, mungkin Bang Budi bisa mengkoreksi atau apa yang saya jelaskan. Apakah benar segala macam bahwa ya yang kita anggap sulit itu sebenarnya mudah di Al-Quran itu sendiri. Itulah mukjizat Al-Quran. Anak kecil aja mungkin bisa baca berapa juz. Bahkan sampai 30 juz bisa. Tapi pastur satu halaman aja dengan titik komanya yang sama tidak ada. Saya berani jamin. Ini berani jamin ya? Saya berani jamin. Tapi termasuk titik komanya ya. Sesuai. Karena Al-Quran sesuai dengan titik komanya. Betul. Ya kan? Salah komanya aja udah beda arti. Kan gitu. Ayo, mau nggak? Kasih tantangan aja. 3 ayat aja deh. Udah. Jadi jangan kalau seandainya mau menilai buruk tentang Islam segala macam, ya benar kata Bang Budi harus berdasarkan dalil dulu. Kayak gimana? Itu sih sebenarnya pertanyaan tanggapan atau penjelasan saya tentang masalah keimanan. Masya Allah. Barakallah. Bang Andre. Dari Bang Budi mungkin ada yang mau ditambahkan dari penjelasan Bang Andre atau ada yang dikurangin atau yang ditambahin gitu? Ya, Bang Andre mau nanya nih sebetulnya buat mempertajam aja. Jadi
gimana tuh dalam nas tadi ya, nas dalam Injil tadi itu sudah ini nggak ada verifikasi nggak secara penalaran ya bahwa memang itu sudah bisa gitu dijadikan rujukan gitu secara sampai ketika yakin gitu ya. Misalkan yang saya pernah dengar lah di YouTube dan sebagainya ya, bahkan debat-debat itu yang ada di YouTube itu, contohnya misalkan di Kristen itu ya, di Katolik ya, di Katolik itu kan. Afan, Bang Budi, suaranya kurang kencang. Oh, halo tes. Ya, Mas. Udah sampai nempel ini harus. Maklum ininya perangkatnya agak ini ya, jadul ya. Ya, jadi saya ulangi lagi. Kalau dalam Bible itu sudah terverifikasi nggak gitu ya, menggunakan akal tentunya, bahwa itu betul datangnya dari Sang Pencipta ya. Maksudnya dari Sang Pencipta bukan hanya datang dari Sang Pencipta saja, tapi murni gitu ya, belum ada kemudian campur tangan manusia gitu ya, dirubah-rubah atau bagaimana. Misalkan ya, contohnya kan ada info ya bahwa di Kristen ya, Protestan itu, Katolik dulu ya. Di Katolik itu Bible itu, Alkitab itu terdiri dari 73 kitab katanya. Ya, itu muncul dari 73 kitab. Nah, sedangkan di Protestan itu juga katanya itu ada 73, ada 7 ya, kalau salah ya, 7 kitab yang dihilangkan katanya palsu, gitu kan. Jadi tinggal 66 gitu. Saya juga terus terang memang ini nggak, dulu waktu kecil nggak mendalami, mungkin sejarahnya beda dengan Bang Andre ya. Cuman saya mikir begini, ini kok bisa gitu ya, sama-sama merujuk ke satu kitab, tapi kok beda-beda gitu loh ya, beda-beda ininya, pemakaiannya tuh beda-beda gitu. Ada yang pakai cuma segitu ya, 73, ada yang pakai cuma 66 ya. Itu juga udah aneh gitu, apalagi kalau misalkan tadi isinya gitu ya, isinya juga saya malah ada satu debat gitu ya antara Muslim dan Kristen itu ketika membahas tentang bahwa membuktikan bahwa Injil itu betul nggak kitab suci gitu. Saya pingin banget itu, pingin tahu gitu sebetulnya. Pingin tahu jawabannya seperti apa. Jawabannya ya tadi malah buat saya aneh gitu ya. Mohon maaf nih, aneh. Kenapa? Jawabannya itu karena di Injil itu tulisan kitab sucinya tuh K-nya besar, S-nya besar. Itu makanya bukti bahwa itu kitab suci. Emang what gitu? Hah? K-nya besar, S-nya besar. Itu makanya bukti bahwa itu kitab suci. Nah, itu kan terjemahan. Nah, kalau misalkan bahasa aslinya, entah itu bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani, itu apa mengenal itu huruf besar, huruf kecil? Menurut saya nggak ada. Ngerti. Ya, itu kan. Maksudnya banyak sekali pro kontra di situ gitu loh. Nggak selesai sampai sekarang gitu. Kalau Islam itu kan sejak awal itu sudah selesai gitu ya. Nah, ini bagaimana kita mau menjalani sebuah agama tapi rujukannya nggak selesai gitu. Itu ya. Maksudnya tadi balik ke pertanyaan, sudah nggak sebetulnya ada verifikasi yang final gitu ya? Atau memang ya sudah dibiarkan begitu saja gitu? Itu Bang Andre. Ya, silakan. Seperti tadi saya bilang sama Bang Budi sama Bang Asep. Ini perbedaan antara Al-Quran sama Alkitab dulu deh. Ya. Al-Quran itu ngajarin akhlak, sifat manusia, bagaimana ininya, kehidupan manusianya. Memang itu firman Allah. Maaf, perjanjian baru. Firman atau biografi. Ya, perjalanan Yesus dari bayi, dari kecil hingga matinya. Dan siapa Paulus? Urusannya apa Paulus? Siapa Markus? Siapa Lukas? Mereka bukan murid Yesus. Tapi mereka campur tangan dengan apa yang ada di Bible itu sendiri. Terus mereka mengimani mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Kan begitu.
Tapi kebanyakan mereka mengimani perjanjian baru. Perjanjian lama nggak mereka imani, tapi mereka mengkait-kaitkan yang ada di perjanjian baru ke perjanjian lama. Makanya satu pertanyaan Nehemia 8 ayat 6 itu nggak pernah mau dijawab. Mereka nggak akan mau jawab itu. Apa isinya tuh Bang? Hah? Tadi perjanjian ya berapa ayat berapa? Nehemia 8 ayat 6 itu tentang sholat, tentang cara bersolat. Ezra, buka aja. Sujud dengan menyebut nama Allah sambil mengangkat tangan lalu sujud wajahnya hingga sampai ke tanah. Dia pun itu adalah tradisi orang Yahudi. Loh, tradisi orang Yahudi. Iya, kalau begitu Natal tradisi apa? Kenapa lu jalanin Natal? Ada nggak di Bible Natal? Lahirnya Yesus tanggal 25 Desember, ada nggak? Yesus mengatakan dirinya Tuhan, ada nggak? Yesus mengenal Markus, ada nggak? Yesus mengenal Lukas, ada nggak? Bahkan siapa Matius pun nggak tahu. Itu Matius muridnya Yesus atau Matius bukan. Jadi kalau verifikasi, saya bingung verifikasi yang mana ini. Karena setiap tahun 1974, 1980, 1985 berubah-berubah terjemahannya. Ada TB juga ya? Hah? Ada TB juga ya? Berubah-berubah. Mana Al-Quran? Mana? Al-Fatihah dari pertama lahir sampai sekarang ya itu juga kok. Nggak berubah. Mau ajarannya maaf nih. Islamnya yang mungkin berbeda sama ini, misalkan cara sholatnya segala macam yang ada yang mazhabnya beda segala macam, tetap Al-Fatihahnya sama. Ya kan? Surat Al-Ikhlasnya sama, Anasnya sama, Falaknya sama. Apalagi? Nah, apa kalau seandainya untuk verifikasi untuk masalah, jadi untuk iman ini tadi Bang Budi bilang firman Allah atau bukan? Yang mana firman Allah? Perjanjian baru kah? Perjanjian baru itu biografi Yesus atau firman Allah? Firman Allah itu bukan membicarakan tentang Yesus, tapi membicarakan tentang kehidupan manusia. Bagaimana itu? Manusia harus apa? Manusia harus apa? Manusia harus bagaimana? Makanya seperti aku bilang kan, Ar-Rahman. Yang simpel aja lah. Fabi ayya alai robbikumatu kasiban. Nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Mengingatkan kepada manusianya bahwa kenapa lu harus untuk selalu mengingat. Firman Allah surat Ibrahim ayat 7 yang tadi saya bilang wa izana rabbukum, firman Allah, karena supaya tahu bagaimana kita harus berakhlak, bagaimana kita harus bersifat kayak gimana, menghadapi orang-orang bagaimana. Makanya ajaran kasih nggak ada, bullshit. Buktinya sahabat kita yang meninggal dijadi bahan lelucon buat mereka, di bahan cacian buat mereka. Coba ada tuh yang meninggal yang sampai menggap segala macam. Bahas cuman sekali. Inilah akibatnya karena menghina Islam. Cuma begitu doang orang Islam kok. Inilah akibatnya karena menghina Islam. Nggak ada kita bilang tuh di Matius 19 ayat 29. Akhirnya dia mati, ketemulah, dapatlah dia 100 istri. Oh, dapat 100 istri loh. Jangan salah. Banyakan Kristen, banyakan di Bible, dapat 100 istri. Istilahnya ini goib kan tadi. Cuman nih kita menanggapi apa yang mereka katakan aja, daripada kita ini ya ikutin aja. Kita dapat 72 bidadari. Ya enggak? Lah banyakan dia 28. Lebih dari 28. 100 soalnya dapatnya. Iya, 100. Nah, bukan begitu. Loh, kok lu bantah? Lu kan ngomong 72 bidadari. Ya, aku juga bisa dong.
Itu ada di Matius 19 ayat 29. Mau ngomong apa? Masih bantah mereka. Makanya setiap diskusi mereka tidak akan pernah menjawab sesuai dengan apa yang kita tanyakan. Daripada gila. Gitu loh. Itu loh Bang Budi. Alhamdulillah. Masih. Jelas, Bang Budi? Ada tanya lagi atau nambahin? Ya intinya begitu aja ya. Jadi emang esitis ya, maksudnya ya memang begitu, dibiarkan begitu saja. Biarkan begitu aja. Nggak ada verifikasi memang ya. Nggak ada. Sebenarnya Ya. udah tahu Bang Budi. Iya. Cuman untuk menekankannya supaya untuk menjadikan informasi. Iya. Jadi biar nanti penonton Ngaji Cerdas dan Mualaf Prince yang akan menilai sendiri ya. Insya Allah. Kalau kita umat Islam itu nasnya jelas Al-Quran yang sudah terverifikasi. Ya, jangan pun Al-Quran, hadis aja perawinya itu harus jelas, gitu kan, siapa dan sebagainya. Sampai kalau misalkan ada hadis palsu juga bisa ketahuan gitu loh. Itu baru hadis ya, belum Al-Quran ya. Kalau Al-Quran nih ada terjemahan yang istilahnya cuma tajwidnya salah dan sebagainya, pasti ada yang ngoreksi itu. Karena tadi saya bilang Al-Quran itu adalah mukjizat, makanya mudah dihafal. Apalagi sama anak-anak yang dosanya belum ada ya. Jadi mudah itu kan. Tapi kalau misalkan kita nih, Bang Andre yang hafalin 5 surat nih, yang hilang 8 surat kayaknya ya. Jadi, tapi aneh loh, saya itu yang namanya notabene udah berpikirannya sulit. Tapi mudah ya. Nggak tahu kayak ya saya boleh dites, boleh monggo. Saya hafal Ar-Rahman walaupun 40 ayat ya, nggak sampai 78. Tapi saya hafal dengan cukup waktu yang nggak begitu lama, ya kan? Dan artinya juga saya maknai, saya artiin juga segala macam. Apa Al-Falaq, apa Anas, apa Al-Humazah, apa ayat kursi, apa ini segala macam. Bahkan apa namanya? Kok saya kayak baca ayat-ayat di surat apa kok saya bisa paham, saya bisa ngerti. Oh ini kalau misalnya kan sifat manusia kayak begini-begini ada di surat At-Taubah ayat 45. Dan ini kayak begini segala macam. Kalau kamu meragukan sesuatu apa namanya bahwa kekuasaan Allah itu dan kamu meragukan itu ada di surat At-Taubah ayat 45. Dan apa namanya kamu merasa kayak begini ada di surat ini. Saya bisa sampai ingat. Walaupun baca sekali. Walaupun baca sekali kok saya bisa ingat itu loh. Gak tahu itu ya itulah mukjizat. Saya nggak bisa ini. Setelah dibaca dihafalkan, setelah dihafalkan lalu diamalkan ya Bang ya. Iya itu, insya Allah. Insya Allah. Oke, Masya Allah nih Bang Andre dan Bang Budi luar biasa malam ini sudah membuka. Harusnya jam segini ngantuk, tapi karena mendengar penjelasan antum berdua, jadi otak berpikir. Karena fitrahnya otak itu kan berpikir ya, tidak bisa didoktrin. Pokoknya kamu harus itu, nggak bisa. Otak itu harus langsung kritis ya. Jadi Islam itu ngajarin akal sama iman. Nah, makanya Islam itu luar biasa di situ. Jadi otak itu ya kembali kepada fitrahnya untuk berpikir gitu ya. Jadi nggak bisa menerima dogma begitu saja. Jadi sebelum closing nih, sebelum kita tutup karena Masya Allah udah hampir 2 jam kayaknya nih. Sebelum ditutup, mungkin dari Bang Budi ada closing statement sedikit aja tentang jalan menuju iman ini. Iya, lagi ya. Islam itu sudah membimbing kita ya, bagaimana memperoleh iman itu ya. Tentunya nih bagi yang Muslim yang sudah sejak kecil itu nggak ada salahnya kita ngaji lagi gitu ya tentang keimanan, ya, tentang tauhid gitu ya, tentang akidah gitu. Biar nanti lebih semakin kuat gitu ya, semakin yakin ya. Karena memang ini betul, iman itu perkara yang gaib gitu. Perkara yang gaib itu tentu akan ditempuh dengan namanya dalil nakli ya, dalil nakli. Gak bakal bisa itu hanya kemudian mengandalkan akal. Nah, sedangkan nakliyah tadi, nas tadi itu harus diverifikasi dengan akal. Artinya apa? Artinya semua itu ujung-ujungnya terverifikasi dengan akal.
Sehingga sebetulnya tidak ada namanya dogma. Ya, saya nggak setuju kalau misalkan dibilang katanya dogma. Bahkan tuduhan itu yang datang dari orang ateis ya, dari orang agnostik misalkan, kalau kita tanya ya tentang hal-hal yang gaib pada mereka, itu jawaban mereka itu adalah dogma. Karena saya pernah melakukan pernah mencoba itu ya. Contohnya nih kalau kita tanya nih, apa yang terjadi setelah Anda ini meninggal? Ya. Jawabannya apa jawaban? Ini salah satu jawaban ya, saya nggak tahu nanti versi yang lain ya. Salah satu jawaban ini langsung saya tanya ke orang yang mengaku ateis. Ya katanya kita nanti akan menjadi partikel-partikel katanya begitu. Ini luar biasa lah bahasanya. Partikel-partikel kemudian menyatu menyatu dengan alam gitu, terbang menyatu dengan alam. Kemudian saya tanya, itu siapa yang ngasih tahu gitu? Itu yang ngasih tahu seperti itu siapa gitu? Itu apakah pikiran Anda sendiri kemudian pokoknya percaya dengan pikiran Anda? Nggak ada kan, dia nggak bisa bilang itu, nggak bisa menyebutkan sumbernya, kemudian bagaimana kemudian memverifikasi sumber tadi itu dengan akal, nggak bisa. Ya intinya dia cuma asal ngomong aja. Nah itulah kemudian ketika asal ngomong, ya sumber nggak jelas apalagi ya, kemudian langsung dipercaya begitu saja, itulah namanya dogma. Nah saya bilang yang penuh dengan dogma adalah orang ateis sebetulnya, banyak sekali dogmanya. Gampang, tinggal tanya-tanya hal yang gaib, dia akan kemudian percaya memunculkan aja dogma-dogmanya. Nah itu maksud saya, closingnya adalah kadang-kadang kita berdebat ya antara keyakinan-keyakinan itu ya. Sebetulnya kita juga cukup dengan menunjukkan bahwa begitu indahnya, begitu hebatnya kita menempuh jalan keimanan tuh dengan cara Islam gitu ya. Dengan cara Islam. Ya, mereka tuh akan mungkin melihat gitu ya, akan kemudian berkaca dengan keimanannya dia sendiri tuh, kok agama saya kok nggak begitu ya gitu, cara berimannya gitu. Nah ini insya Allah dengan kita membahas hal-hal seperti ini banyak kemudian membuka banyak pikiran teman-teman kita yang mungkin masih belum mau menerima Islam begitu. Yaitu dari saya Bang Asep. Alhamdulillah. Ya. Barakallah. Alhamdulillah Bang Budi. Sekarang dari closing statement-nya dari Bang Andre mungkin sedikit saja. Ya, oke, cuma sedikit aja untuk supaya closing statement saya bahwa yakin apa yang istilahnya seperti Islam ajarkan itu ya berakal dulu baru iman. Itu aja. Kita dikasih otak untuk berpikir. Kita dikasih otak untuk supaya kita bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Itulah. Sebenarnya kita udah dikasih tauin, ini loh yang benar. Nah. Secara logika, apakah kita harus beriman dulu baru berakal? Atau berakal dulu baru beriman? Islam mengajarkan kita berakal dulu, baru kita beriman. Kita harus berpikir dulu, baru kita mengimaninya. Yakini, iman itu kan keyakinan. Jadi sebenarnya kita semua itu, apalagi umat Islam itu sebenarnya cerdas. Jangan sampai kita terbelenggu sama ego. Jadi gampang disusupin sama sama omongan-omongan yang enggak. Itu aja sih, nggak ada ini lagi. Ya. Alhamdulillah. Sahabat ngaji cerdas, mungkin kalau dari saya closing statement-nya adalah jalan menuju iman. Nggak ada closing statement dari saya karena dari kedua narasumber ini udah luar biasa ya. Nanti bisa dimurojaah lagi, bisa diulang lagi karena sebenarnya materi malam ini tuh daging semua ya kalau diulang-ulang lagi tuh. Nanti mungkin ada pertemuan selanjutnya Bang Budi atau Bang Andre. Ya, boleh. Insya Allah. Oh ya, nanti mungkin kita akan bahas yang lebih tajam lagi ya. Ya, insya Allah. Jadi alhamdulillah sahabat ngaji cerdas, mungkin kita cukupkan dulu karena sudah hampir 2 jam kita bincang-bincang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Asepudin ya bersama Bang Andre dan Bang Budi. Ada kurangnya saya mohon maaf.
Kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.